بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: وقل رب زدني علما. أما بعد، فإن أحسن الكلام القرآن، وخير الهدى السنة، وشر الأمور المحدثات في الدين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat hidayah, yaitu diantaranya hidayah Islam. Kita beragama Islam, kita menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya di dalam segala bentuk peribadatan kita. Yang kita harapkan hanya ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah. Jadi setelah berserah diri, pasrah, tunduk kepada Allah. Setelah berserah diri, tunduk kepada Allah, taat atas perintah dan larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Kemudian hidayah yang berikutnya adalah hidayah sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita tentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih besar setelah hidayah mendapatkan Islam daripada berada di atas sunnah, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ini mengatakan hal yang demikian itu karena melihat betapa banyaknya orang-orang Islam yang menyimpang atau yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu awal-awal mulai ditinggalkan, yaitu tentang perkara salat, masalah salat tepat waktu atau salat di luar waktu. Jadi banyak yang sudah meninggalkan sunnah Nabi dalam perkara waktu sholat ketika dinasti Bani Umayyah. Dikomentari oleh para ulama, wabil khusus ulama yang insya Allah malam ini akan kita angkat profil atau biografinya. Urwah ibnu Zubair rahimahullah. Sunnah Nabi adalah sholat pada waktunya. Ketika diakhirkan atau keluar dari waktu yang seharusnya, bahkan menjadi syiar mengakhir-akhirkan sholat, bahkan melebihi atau di luar waktu yang seharusnya, ini meninggalkan sunnah Nabi. Termasuk
menyimpang, menyelisihi sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah-sunnah yang lainnya, hidayah berada di atas sunnah, wajib untuk kita syukuri. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah, memujinya atas hidayah ilmu. Allah yang telah menunjukkan dan memudahkan jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Perjalanan menuju majelis-majelis ta'lim itu sama beratnya seperti perjalanan menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Berat. Kalau bukan karena dimudahkan oleh Allah, kita nggak akan mungkin sanggup. Taufik dari Allah. Apalagi di malam-malam seperti ini, malam akhir pekan, orang banyak refreshing, cuci mata, dan lain sebagainya. Tetapi kita, Masya Allah, dikumpulkan oleh Allah di sebuah majelis yang biiznillah, kita mohon kepada Allah keberkahannya. Kenapa? Karena kita membahas sirah ulama, sejarah para ulama. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa kajian sirah kita ini, sirah ulama, mengkhususkan ulama-ulama tabi'in. Sudah 2 pertemuan. Yang pertama, Sa'id ibn Musayyab. Beliau kita pilih sebagai yang pertama untuk dipaparkan dan wara dalam bidang berbakti kepada kedua orang tua, amal yang terdepan, bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairut tabi'in, tabi'in yang paling afdal, yang paling mulia. Kemudian pada pertemuan kali ini yang ketiga, kita membahas insyaallah Urwah ibnu Zubair. Kita kembali kepada dari sudut pandang ilmu. Tadi kami mengatakan bahwa hidayah ilmu itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Ilmu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai tambahannya. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan bagiku ilma, ilmu. Berarti menuntut ilmu itu terus, harus continue, tidak boleh berhenti. Kita harus belajar terus, belajar dan belajar. Nahdah al-ummah la budda min tariq nuril ilm. Kebangkitan umat ini tidak bisa tidak, harus diraih melalui jalan cahaya ilmu. Karena ilmu itu ibarat yang menerangi dalam sebuah jalan di mana kita sedang menuju ke suatu tujuan. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada pengetahuan, maka kita akan tersesat. Bagaimana kita bisa sampai kalau kita tidak tahu karakteristik dari jalan yang sedang kita jalani, tujuan yang hendak kita capai? Jadi ilmu itu hal yang mendasar. Makanya wahyu yang pertama, Iqra. Kita disuruh untuk menuntut ilmu. Salah satu wasilahnya adalah dengan membaca. Dan sejarah identik dengan membaca.
Banyak sekali kitab-kitab sejarah. Kadang kendala kita adalah daya membaca kita lemah. Kita suka membaca tetapi nggak kuat. Ya, buktinya kalau WA kepanjangan itu ya langsung skip. Suka lihat grup ini, grup itu dan seterusnya. Suka baca ini, baca itu, tetapi tidak kontinu. Kita lemah dalam metode, manhaj, cara. Oleh karena itu, dengan kajian seperti ini mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Urwah adalah anak dari seorang sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi sebagai Hawari, pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab yang mulia, bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qusay. Nasab Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kalau Urwah dari Abdul Uzza ibn Qusay, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdu Manaf ibn Qusay. Ketemu di Qusay. Bani Qusay adalah termasuk furu' cabang dari Quraisy. Jadi tidak diragukan lagi, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam adalah Quraisy, orang Quraisy, nasabnya mulia. Kemudian nenek beliau Safiyah bintu Abdul Muttalib, ibunya Az-Zubair, ibu bapaknya, berarti kan neneknya Urwah adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah bintu Abdul Muttalib. Satu-satunya bibi Nabi yang terkenal di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Bahkan disebut-sebut beliaulah satu-satunya yang masuk Islam. Tentang keislamannya tidak diragukan lagi. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Ibunya Urwah ibn Zubair adalah Asma bintu Abi Bakr, putrinya pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, putri Abu Bakar, orang pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah saudara seorang sahabat Nabi yang gagah berani, Abdullah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair adalah ulama yang dilahirkan dari keluarga besar yang ternama di dalam sejarah kaum muslimin. Beliau lahir pada tahun 23 Hijriah. Jadi jelas tidak
bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelahiran beliau ini atau tahun kelahirannya bertepatan dengan tahun wafatnya Umar bin Khattab, tahun 23 Hijriah. Jadi juga tidak sempat ketemu dengan Umar. Tetapi Urwah bin Zubair bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Di antara sahabat Nabi yang menjadi guru terbaiknya Urwah bin Zubair, selain bapak dan ibunya, adalah bibinya. Siapa bibinya? Aisyah. Wanita yang paling faqih. Aisyah, wanita muslimah yang paling banyak hafalan hadisnya, wanita yang paling mengerti seluk-beluk rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena gurunya Urwah adalah sosok Aisyah, Ummul Mukminin, maka tidak heran kalau Urwah ibn Zubair, tokoh ulama kita kali ini, menjadi atau dinobatkan oleh para ulama setelahnya sebagai salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Sebelumnya kita membahas ulama-ulama madhab, tapi karena terlalu banyak, maka kita kembali ke generasi yang lebih awal. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak fanatik mazhab. Karena toh ternyata ada istilah fuqaha as-sab'ah. Itu di rumah ada APS. Afwan, ada iklan. Allah yuslihha. Jadi di generasi tabi'in sudah dikenal dengan al-fuqaha us-sab'ah, ahli fikih yang 7 di Madinah. Itu baru Madinah saja. Jadi di Madinah itu terkenal dengan ulama bidang fikih 7 orang. Di antaranya yang sudah kita bahas profilnya adalah Sa'id ibn Musayyab. Ini yang pertama. Yang kedua, Urwah bin Zubair. Dan insya Allah kita akan teruskan setelah pertemuan kali ini. Insya Allah ahli fikih Madinah selebihnya setelah Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair. Ini lebih dulu daripada Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sumber ilmunya dari kalangan tabi'in, Urwah bin Zubair. Jadi beliau terkenal dengan keilmuannya. Bahkan ketika dibandingkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini yang seangkatan atau seleting dengan Imam Malik ibn Anas, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Aku melihat di Madinah ketika aku bermajlis dengan Sa'id bin Musayyab, dia adalah orang yang paling berilmu. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu daripada dia. Tatkala aku berpindah majlis, ketika duduk di majlisnya Urwah bin Zubair, maka beliau mengatakan, ya,
dengan sangat santun atau sopan, supaya tidak mengecilkan guru sebelumnya, Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan Urwah bin Zubair itu laksana lautan samudra yang sangat luas. Jadi ilmunya juga lebih banyak, nggak kalah dengan Sa'id bin Musayyab. Ini menunjukkan atau rekomendasi pujian para ulama terhadap tokoh ulama yang kita bahas, Urwah bin Zubair. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali komentar para ulama. Urwah bin Zubair termasuk ulama yang mengawali penulisan kitab-kitab hadis. Jadi sebelum Bukhari, Muslim dan yang sezaman dengan beliau sudah ada usaha cikal bakal tadwinul hadis, mengumpulkan hadis walaupun belum terlaksana ketika itu. Karena Urwah bin Zubair ini tabi'in yang paling banyak riwayat hadisnya. Beliau juga dikenal sebagai bapak sejarah Islam. Karena banyak para pakar sejarah Islam, sirah nabawiyah, tarikh, al-khulafa dan seterusnya, sejarah kerajaan-kerajaan Islam, bangkit kemudian runtuh, jatuh naiknya, perjalanan sejarah kaum muslimin, mereka berguru kepada Urwah ibnu Az-Zubair. Jadi luar biasa keilmuan dari Urwah ibnu Zubair. Apalagi kalau kita membahas ilmu hadis, banyak komentar para ulama yang mengatakan bahwasanya beliau adalah thiqah, thabat, hujjah, orang terpercaya, sangat amanah dan seterusnya. Pujian-pujian, tidak ada yang mencelanya. Tidak ada yang mencela Urwah bin Zubair. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, dalam kajian kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari perkataan atau nasihat, petuah dari ulama yang kita angkat profilnya, supaya ada bekas, supaya memberi pengaruh nyata dalam kehidupan kita, atau paling tidak memberikan potret, gambaran kehidupan mereka, para ulama kita dulu. Urwah ibn Zubair adalah seorang ulama, ketika biografinya dibahas terkenal dengan dua sifat. Selain ilmu ya, selain ilmunya tadi, karena yang namanya ulama kan alim gitu ya, keilmuannya sudah tidak dilakukan lagi. Ada dua sifat yang mencolok, yang biasanya dijadikan sebagai bahan nasihat, yaitu pada Urwah bin Zubair. Yang pertama, as-sabr, sifat sabar yang begitu luar biasa. Urwah bin Zubair kisahnya masyhur ya, yaitu pada saat beliau safar dari Madinah ke Syam. Akibat perjalanan yang panjang, kemudian entah karena penyakit atau apa, kakinya
harus divonis oleh dokter pada waktu itu untuk diamputasi. Kalau dalam bahasa Arabnya takarrahat. Jadi ada yang putus sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik lagi sebagai organ tubuh. Jadi daripada membahayakan, membusuk dan lain sebagainya, maka dokter memvonis untuk harus bater, amputasi. Dan itu pun karena pemimpin pada waktu itu Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan memanggil dokter untuk melihat kondisi ulamanya Urwah bin Zubair. Ini harus diamputasi. Kalau mau amputasi kan operasi ya, operasi amputasi itu luar biasa sakitnya. Maka disarankan untuk meminum syarab, sirup. Nah, jadi sirup itu bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Syarab, ya, sirup. Sirup yang berisi obat bius supaya tidak merasakan sakit ketika dioperasi. Beliau tidak mau. Karena ya sifat waraknya. Atau pasien itu boleh ditunjukkan ini hasil amputasinya. Ala kulli hal itu fakta sejarah ditampakkan kepada Urwah bin Zubair. Apa perkataan beliau? Komentarnya, sudah nggak pakai obat bius, bukan karena tidak ada tapi dia tidak mau. Kemudian ketika setelah selesai ditampakkan kakinya yang sudah terlepas dari tubuhnya. Kalau kita kan ya, macam-macam ekspresi. Nah ini ulama, beliau mengatakan, wallahi innallaha ya'lamu anni ma masyaitu biki ila ma'siyatin qat wa ana a'lam. Demi Allah, sungguh Allah mengetahui bahwasanya aku tidak pernah berjalan dengan menggunakan kamu wahai kaki ke arah maksiat sedikit pun, sedangkan aku mengetahui. Jadi secara sadar aku nggak pernah memakai kakiku untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi seakan-akan bersaksi, mengucapkan selamat tinggal kepada kakinya yang sudah diambil dengan perkataan setegar itu. Kalau kita mana kepikiran. Jadi beliau semacam ada rasa syukur atau puas begitu ya, walaupun kakinya sudah terlepas dari tubuhnya, dia tidak menyesal sama sekali. Kenapa? Karena sepengetahuan dia, dan dia berani mengatakan hal itu. Allah pasti lebih tahu lagi bahwasanya aku tidak pernah memakai kamu wahai kaki. Jadi kaki diajak bicara. Aku tidak pernah menggunakanmu ila maksiatin qat, satu kali bermaksiat apapun itu. Wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui, sadar. Kalau tidak sadar atau tidak sengaja, mungkin namanya manusia, tidak sengaja melakukan maksiat, tidak sengaja melakukan kesalahan. Kemudian di saat yang sama, pada saat safar itu juga sudah diamputasi kakinya, dapat berita anaknya yang bernama Muhammad ibn Urwah, termasuk anak kesayangan beliau, meninggal gara-gara jatuh min sathin ala istabil, jatuh dari atap ke kandang kuda, jatuh ditendang sama kuda, meninggal. Subhanallah. Namun lihat respon para ulama. Ini kan musibah di atas musibah. Kalau kita apa pepatahnya? Sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya.
musibah yang bertubi-tubi. Udah jatuh, tangganya jatuh lagi. Terus rumah rubuh lagi. Gempa. Atau musibah-musibah yang lainnya. Urwah bin Zubair, beliau mengatakan pada saat berita itu disampaikan tentu beristirja, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian komentar beliau membawakan ayat Al-Quran. Beliau teringat dengan perjalanan Nabi Musa dengan muridnya untuk mencari Khidir. Nabi Musa mencari Nabi Khidir gara-gara ingin nuntut ilmu. Dia teringat itu. Musibah itu, kemudian dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, menyitir perkataan Nabi Musa alaihi salam. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi pada waktu itu kan Urwah sedang safar. Sungguh laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah mendapatkan, menemukan dalam perjalanan kita ini nasaba, ujian. Kalau pada saat Nabi Musa dulu lapar juga ujian. Orang diuji dengan lapar. Masih taat kepada Allah atau bermaksiat. Kita semua diuji. Nah, nasab itu adalah sebuah kepayahan, sebuah kesulitan, termasuk musibah di dalamnya. Jadi beliau berdalil dengan Quran, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi tidak mengeluh, bahkan membaca Al-Quran. Wal Quran, tilawatul Quran afdalu dzikrillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, afdalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ulama pantas, orang alim, selalu berinteraksi dengan Quran. Jadi setiap dia melihat dan merasakan sebuah fenomena atau kenyataan, dia tidak lepas dan tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dia baca. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Lihat begitu berserah dirinya dia kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Belum selesai kita, Pak, Bu. Belum berhenti kalimat atau ucapan Urwah bin Zubair ketika menghadapi situasi musibah yang sangat berat itu. Meninggal anak, Pak. Siapa yang enggak sedih? Anak termasuk anak yang paling disayang. Dan itu pun dirasakan setelah dia sendiri diuji dengan hilangnya kaki satunya. Tapi coba lihat ucapan seorang ulama. Begitu luar biasa sabarnya beliau. Kata beliau, Allahumma, ya Allah, kana li banun sab'ah. Dulu aku punya anak 7. Fa akhadta wahidan wa abqaita li 6. Engkau mengambil cuma 1 anakku, ya Allah, dan engkau masih menyisakan 6. Lihat sisi positif, berpikir, jadi positive thinking, ya. Lebih melihat kepada yang positif-positif. Dapat musibah tapi masih bisa berpikir seperti itu, kan luar biasa. Ya Allah, engkau cuma ngambil 1, sedangkan 6 masih kau sisakan untukku. Wa kana li atraf 4. Dulu aku punya anggota gerak 4, 2 tangan, 2 kaki. Fa akhadta tarafan wa abqaita 3. Engkau baru ngambil 1 dan 3 masih kau sisakan untukku. Falakal hamd, ya Allah. Alhamdulillah, dia memuji Allah. Wa aimullah, demi Allah katanya, dia bersumpah. La in akhadta laqad abqait.
Demi Allah, kalau engkau mengambil sesuatu, pasti engkau menyisakan. Ada yang kau sisakan. Gak diambil semuanya dari kita. Wala in ibtalaita talama afait. Dan ketika engkau menguji, maka engkau pun sudah cukup lama memberikan afiat. Jadi ketika engkau menguji aku dengan sakit, musibah, betapa banyak, betapa lamanya engkau telah memberikan afiat, kesehatan sebelumnya. Jadi menghasilkan rasa syukur, bahkan sampai memuji Allah atas musibah sekalipun, ini bisa dilaksanakan ketika kita melihat sisi positif, berusaha untuk mencari hikmah dari setiap ujian atau cobaan yang ditimpakan atau yang diujikan, seperti gunung yang sangat kokoh sekali, tegar, padahal ujiannya nggak main-main. Dan baik, insyaallah kita break untuk mendengarkan azan isya dikumandangkan. Tafadhal muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di akhir kisah atau biografi seorang ulama, kama qala asy-syair, akhir akhbar rijal mata fulan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang penyair dalam salah satu gubahannya, bahwa akhir kabar dari seseorang, siapapun dia, pasti disebut telah meninggal si fulan. Kalau sudah disebut, oh sudah meninggal, sudah tidak ditanya lagi kaifal hal, sudah selesai. Begitu pula dengan Urwah ibn Zubair rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriyah, walaupun dalam tahun wafatnya ada khilaf di antara para ulama, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Waqidi, salah satu pakar atau ahli sejarah. Beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa Urwah bin Zubair meninggal pada tahun yang sama dengan meninggalnya ulama-ulama fikih yang lainnya, seperti dengan meninggalnya Sa'id bin Jubair, kemudian dengan meninggalnya Sa'id bin Musayyab tahun 94 Hijriah. Ini yang paling rajih menurut Al-Waqidi, salah seorang ulama pakar sejarah. Dari 23 Hijriah Bapak Ibu sekalian sampai 94 Hijriah, berapa tahun? 71 atau 72 ya? 94 kurang 23, 71 tambah 1, 72 tahun. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau sebagai seorang ulama yang patut untuk diambil ilmunya, kemudian dicontoh amalan dan tindakannya, karena beliau adalah generasi tabi'in, bahkan termasuk ulama generasi tabi'in, orang-orang besar yang langsung belajar kepada murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, pernah suatu ketika, dan ini saya dapatkan dari kitab Hilyatul Auliya Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah. Ada 4 orang berkumpul di Hijr. Hijr itu yang sekarang lebih populer disebut dengan Hijr Ismail. Bagian melengkung dari Ka'bah yang tingginya sekitar 1 meter lebih sedikit, dan itu bagian dari Ka'bah. Jadi itu adalah bagian dari Ka'bah. Kalau kita tawaf nggak boleh lewat atau motong Hijr, kita harus di luar Hijr ketika tawaf. Nah, 4 orang ini duduk-duduk di Hijr Ismail. Yang pertama Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar.
3 orang anaknya Zubair. Abdullah ini sahabat, statusnya sahabat karena sempat bertemu dengan Nabi SAW. Kakak tertuanya Urwah adiknya, tapi nggak sempat ketemu Nabi karena lahirnya belakangan 23 Hijriah. Beda umurnya dengan kakaknya Abdullah 23 tahun. Karena Abdullah bin Zubair lahir di awal Hijriah. Jadi di awal tahun pertama Hijriah. Ketika hijrah itu Asma bintu Abi Bakar melahirkan anak pertama Abdullah bin Zubair. Pada saat hijrah, anak pertama yang lahir dari kaum muslimin yang sedang hijrah itu dialah Abdullah bin Zubair. Nah, ini kakaknya Urwah. Kakaknya Urwah Abdullah bin Zubair, kemudian kakaknya lagi Mus'ab bin Zubair dan Urwah sendiri. Mereka bertiga plus 1 orang Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Duduk di mana? Di Hijr. Hijr itu bagian dari Ka'bah, berarti intinya Masjidil Haram. Tempat yang sakral. Tempat yang dikultuskan. Betapa banyak orang sekarang kalau jamaah haji atau umroh rebutan untuk bisa sholat di dalam Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail itu. Intinya, salah satu dari mereka mengatakan, tamannau, berangan-anganlah kalian. Ayo masing-masing kita menyampaikan cita-cita. Ingat, di mana posisinya? Di masjid. Masjid yang paling agung. Abdullah bin Zubair mengatakan, atamannal khilafah. Saya pengen jadi khalifah. Mus'ab ibn Zubair, adiknya, mengatakan, atamanna imaratul Iraq. Saya pengen jadi amir di Irak. Irak itu tatkala atau ketika itu di timur Madinah, Irak. Ya, Irak yang sekarang termasuk Iran juga, ya. Karena Irak tempo dulu lebih luas daripada yang sekarang. Kemudian Urwah ibn Zubair mengatakan, atamanna an yu'khadha minni al-ilm. Aku berangan-angan orang-orang mengambil ilmu dariku. Jadi angan-angannya menjadi sumber ilmu. Angan-angannya menjadi ulama. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita. Adalah sebuah tujuan yang mulia ketika anak-anak kita itu bercita-cita, ketika ditanya, "Le, pengen jadi apa kalau sudah besar?" Pengen jadi ulama. Dukung dia, Pak. Karena sekarang ini salah satu cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam, kekuatan kaum muslimin itu ada di ulamanya. Jadi ketika ulama sebagai panutan kaum muslimin sudah direndahkan, diremehkan, sudah tidak percaya lagi kepada ulama, sudah tidak mau mengambil ilmu para ulama, malah mengambil ilmu dari para juhala, mohon maaf. Orang jahil diambil ilmunya. Yang benar-benar alim, ulama ditinggalkan. Ini kan sudah mau dibawa kemana umat ini? Sedangkan yang keempat, siapa tadi? Ibnu Umar. Atamanna al-maghfirah. Aku berangan-angan ampunan Allah. Jadi semuanya punya orientasi, semuanya punya cita-cita, dan tidak ada salah. Seseorang bercita-cita dan semua mereka mendapatkan apa yang mereka angankan. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah, walaupun akhirnya dipatahkan, dihentikan oleh pasukannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian Mus'ab bin Zubair juga pernah menjadi amir Irak. Dan Urwah ibn Zubair, ulama kita, pada kesempatan kali ini juga menjadi alim ulama pada zamannya. Orang yang dituju. Jadi orang-orang kalau mau belajar itu kepada siapa? Urwah. Sedangkan Ibnu Umar juga
mendapatkan apa yang diangan-angankan, yaitu maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua demikian. Maka saya ingatkan atau saya sisipkan pesan himbauan. Kita sekarang berada di rumah Allah, sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah, rumahnya. Tidak ada salahnya. Mari kita berangan-angan. In sadaqta ma'allah, sadaqallahu ma'ak. Kalau kita jujur kepada Allah dalam apa yang kita angan-angankan, insya Allah, Allah akan membantu memudahkan untuk mewujudkan impian kita tersebut. Siap Pak? Bu? Masing-masing punya angan-angan? Tentu. Berangan-anganlah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang Thuraya. Ya, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan angan-angan kita, impian kita, cita-cita kita ketika kita sampaikan di rumah Allah yang mulia ini diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada pada saat-saat atau waktu antara azan dan iqamah, termasuk mustajabud da'wah. Biiznillah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.